benar di mata Allah, dia melakukan perintah, hukum Taurat dan lainnya, tetapi ternyata dia melukai hati Tuhan. Nah ini, jangan sampai kita anak-anak Tuhan, ya, kita pikir kita melakukan perintah Tuhan, tapi ternyata melukai hati Tuhan. Ya, karena ini memang Saulus atau Paulus ini jelas-jelas dia membunuhi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen mula-mula. Karena ini dianggap sesat, ini dianggap tidak seperti yang mereka pelajari dalam hukum Taurat. Ini berbeda, karena eranya sudah berubah. Yesus sudah datang, penggenapan firman Tuhan sudah terjadi, tapi umat kepunyaannya itu tidak menyadari itu. Kan dalam kitab Yohanes berkata, serigala punya liang untuk tidur, untuk istirahat. Tapi anak manusia tidak memiliki kepala untuk meletakkan, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa maksudnya di situ? Yang pertama, ada dua arti memang di sana. Yang pertama, supaya orang yang ingin ikut Yesus itu jangan menganggap karena baru saja melakukan mujizat. Wah, ini hebat ini. Yesus ini belum pernah. Semoga ini jadi raja dan aku ada selalu di sana. Dan selalu ada mujizat, tidak akan ada kekurangan. Tidak ada penderitaan. Niatnya hanya itu, berkat materi. Ya, itu jasmani semua yang dia pandang setelah melihat mujizat. Kemudian dia datang, Yesus, guru boleh ke aku mengikut engkau? Lah itulah jawab Tuhan Yesus. Ya, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak punya kepala, punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, maafkan kata-kata yang salah tadi. Jadi itu kata Tuhan Yesus. Nah, itu artinya ada dua makna. Makna yang pertama, Yesus sudah datang, sudah turun sebagai kepala dari gereja, sebagai kepala daripada bait Allah, sebagai kepala yang dinanti-nantikan. Tetapi umat kepunyaannya itu justru tidak mau menerimanya. Ini permasalahan. Dan itu tidak hanya terjadi zaman dulu, zaman sekarang pun. Ya, zaman sekarang pun. Banyak kan kita asik melakukan apa yang kita pikir. Tapi bukan yang Tuhan mau. Apa maunya Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini? Ya, amanat agung. Ya, dengan bagaimana gembala kita berkata doa, berdoa, doa lagi. Betul ya? Ya, jadi doa, berdoa, doa lagi. Ciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua sudah hidup dalam Tuhan? Amin. Kalau sudah menjadi alatnya Tuhan, tentunya yang di atas tadi semua dosa dan kejahatan kelaliman harusnya sudah ditinggalkan. Gak boleh lagi. Jadi kita gak bisa jadi alatnya Tuhan sekaligus alatnya setan. Alatnya iblis, gak bisa. Ya itu namanya mendukakan Roh Kudus. Ya, next. Menjadi alat di tangan Tuhan. Filipi 1 ayat 22 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagaimana kita bisa memberi buah apabila kita tidak menempel kepada pohonnya? Itu ya, dalam kitab Yohanes. Jadi kita harus menempel. Jadi jelas ya, poinnya menjadi alat di tangan Tuhan berarti kita harus sudah meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa, meninggalkan hidup lama. Hidup baru berarti walaupun kita mungkin tidak di mimbar seperti ini, bukan menjadi WL, bukan menjadi apapun tugas jabatan yang diberikan oleh gereja pelayanan. Tetapi kalau kita sudah menjadi seperti tadi yang di atas tadi, menjadi benar kita menjadi alatnya Tuhan. Amin. Karena enggak semua kita di mimbar. Betul ya? Enggak semua. Tapi kita menjadi alatnya Tuhan dimanapun kita berada. Next. Nah, sekarang masuk ke poin kedua. Menjaga pelita tetap menyala. Semua pasti sudah pernah membaca ini, kisah Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kisah ini kan ada 10 perempuan atau 10 wanita
yang 5 bijak, yang 5 bodoh, kata firman Tuhan. Betul ya? Nah, ayat ini memang ada 2 makna. Ya, ada 2 makna. Jadi di sini ayat 2 sampai 4 berkata, ini kita belajar ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Ya, jadi pas ada gambar yang cocok. Jadi seperti itu, ada lampunya, pelitanya, kemudian ada minyaknya. Nah, sekarang kita harus mengerti apa makna yang sebenarnya daripada minyak yang ada di sini. Saya tidak sedang membahas kalau konteks aslinya secara teologi atau pemahaman Alkitab. Ayat ini ditujukan sebenarnya bukan tentang kedatangan Tuhan Yesus, tetapi lebih kepada bagaimana hamba-hamba Tuhan yang sudah diberikan kepercayaan 5 bijaksana 5 bodoh itu untuk menjaga nantinya ada orang yang sedang dipertunangkan kepada Tuhan. Itu persis seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu mempelai. Jadi itulah arti, kalau kita membaca itu, itulah arti yang sebenarnya. Ya, jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, beberapa kita sudah dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan. Artinya kita diberikan tugas untuk menjaga jemaat, anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita. Nah, dalam tugas menjaga itu, ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Yang bodoh itu tentunya yang melalaikan tugasnya, yang tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau karena tuannya itu pergi jauh, tidak melihat. Jadi yang bodoh ini hanya bekerja apabila dilihat tuannya. Gitu ya. Jadi mereka nggak bisa dipercaya. Sehingga ketika waktunya datang, mereka tidak punya minyak dan lampu mereka tidak cukup lama untuk menyala. Itu sebenarnya. Next. Ayat 5 sampai 7. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, ya, suara nafiri. Mempelai datang, songsonglah dia, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Saya ingin luruskan, maksud saya gini, ada khotbah yang kita dengar sebelum-sebelumnya pengajaran bahwa 5 wanita bijak dan 5 wanita bodoh ini adalah mempelainya Tuhan. Ya, bukan itu maksudnya ya, bukan itu. 5 gadis bijak dan bodoh itu semua hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menjaga. Itu sebenarnya. Tapi ternyata ada 5 yang menjaga, ada 5 lagi yang tidak mau bekerja. Hanya bekerja kalau dilihat oleh tuannya. Itu artinya. Jadi kalau kita baca satu pasal ini kita akan mengerti. Ya, jadi jangan, saya juga waktu saya mendengar pengajaran itu, ya, saya dapatkan itu pengajaran waktu saya ikut suatu kursus gitu. Kemudian saya mengerti bahwa banyak yang kita pahami di masa yang lalu berbeda. Dan saya nggak mau lagi mengkhotbahkan yang sama. Saya harus kembali kepada kebenaran yang sejati, ya. Jadi gitu loh, kita harus ngaku, kita pun kadang salah mengartikan. Kemudian diluruskan, ya, urapan itulah urapan Tuhan, itulah hikmat Tuhan. Semakin akhirnya nanti semakin dibukakan rahasia-rahasia yang terselubung selama ini. Next. Menjaga pelita, ayat 8-9, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berilah kami sedikit minyakmu, karena pelita kami mau padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, waktu saya membaca ini, saya merenungkan begini, Bapak Ibu. Ini benar kalau secara
secara tulisan cerita nggak ada makna apa-apa. Tapi kalau kita lihat secara rohani, kenapa di situ? Kita kan berbicara minyak itu adalah berbicara pengurapan, urapan Tuhan. Tapi pergilah kepada penjual minyak. Waktu saya Roh Kudus ya terang itu, ternyata ada juga yang menjual minyak. Ya. Jadi saya dapati di situ, pertama ada yang numpang urapan, ya, mau nempel terus dengan orang yang diurapi, tapi dirinya sendiri tidak mau gitu. Dia hanya nempel dengan orang yang diurapi, gitu. Terus yang kedua, penjual urapan, ya, menyalahgunakan, dengan kata lain menyalahgunakan urapan. Ya, contoh dari Alkitab saja, Judas Iskariot, tahu kan ceritanya kan? Bagaimana dia menjual, kenapa dia mau menjual Yesus? Apa kira-kira? Apakah dia kekurangan uang? Toh nilainya nggak besar-besar amat. Dan dia adalah bendahara, dia pegang uang. Dan nggak pernah kekurangan kok. Apa yang melatar belakangi dia? Iya betul itu, tapi kira-kira kok bisa Yesus yang dijual, bukan saudaranya, bukan temannya, murid gitu loh. Kenapa? Karena tahu Yesus ini maha kuasa. Kalaupun nanti dia kalau misalkan ditangkap, pasti semua yang ditangkap, yang menangkap itu akan bisa rebah, bisa lolos. Itu namanya misalkan, wah Pak Irwan ini pasti powerful. Saya bisa gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Karena mereka tahu ada kuasa dalam Tuhan Yesus. Tapi kuasa yang dimiliki itu, ya kuasa yang dalam Tuhan Yesus, ini khusus untuk Yudas Iskariot ini, bukan diterima, diserap untuk dimultiplikasikan, untuk dikembangkan, kemudian untuk mencala jiwa-jiwa. Pikirannya ini untung nih, cuan nih. Kalau aku manfaatkan ini, lebih banyak lagi duit yang ku dapat. Motivasinya salah. Uang. Ya, saya bisa pakai Irwan. Wah, Irwan ini hebat ini. Bikin promosi, bikin album, ajak KKR. Tapi niat saya sebenarnya bukan untuk jiwa-jiwa. Banyak yang datang. Beribu-ribu yang datang, persembahan banyak. Hati saya siapa yang tahu? Hanya saya dan Tuhan. Itu yang saya maksud. Muncul urapan. Yang kedua, Gehazi. Tahu kan siapa Gehazi? Dia adalah hambanya Elisa. Coba. Yang diurapi siapa? Elisa atau Gehazi? Elisa yang diurapi Tuhan, dia seorang nabi yang sudah membayar harganya kepada Tuhan. Dia meninggalkan semuanya. Dia harus hidup kudus, berintegritas. Dia harus berbeda dengan orang-orang lain di zaman itu yang syarat dengan penyembahan berhala. Tapi dia berbeda di hadapan Tuhan. Itu harga yang mahal. Kemudian ada orang panglima, siapa namanya? Naaman, datang. Musuh sebenarnya datang. Ya, kemudian dia disembuhkan. Coba, siapa yang mau berkatnya? Persembahan memang sudah dikasih. Tapi Tuhan enggak perintahkan untuk diterima oleh Elisa. Tidak ada. Makanya kita harus enggak semua bisa kita terima. Kalau belum waktunya terima kata Tuhan, jangan. Betul. Jadi telinga ini harus benar, ya. Lantas apa yang terjadi? Diam-diam dia pergi. Datang menjumpai lagi rombongan Naaman tadi. Dia berkatakan apa dusta. Itu Tuanku itu karena segan. Sebenarnya kami butuh ABCD. Padahal itu tidak diperintahkan oleh Tuannya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Jangan sampai kita memanfaatkan karunia atau hamba Tuhan yang kita ini kemudian mencari keuntungan pribadi.
itu jelas-jelas sudah dosa. Ya, jadi dalam hal ini juga ternyata waktu aku lihat itu ada penjual minyak, ya. Semoga itu tidak didapati dalam hidup kita. Yang kita mau adalah kita diurapi Tuhan, lewat hidup kita ada jiwa-jiwa diselamatkan. Itu yang Tuhan mau. Bukan numpang urapan, nempel kepada orang lain atau memanfaatkan orang lain sehingga kita ada keuntungan di sananya. Tidak. Roh Kudus akan menyingkapkan ini lebih dalam lagi bagi kita semua. Next. Menjaga pelita tetap menyala adalah menjaga pengurapan dari Tuhan. Nah, sedikit apa tandanya orang yang diurapi? Yang pertama, hidup dipimpin Roh Kudus, memiliki kepekaan rohani, suka melakukan kehendak Tuhan dan menjauhi dosa. Ini ciri-cirinya. Gak mungkin dipenuhi Roh Kudus walaupun berbahasa apa gitu. Tapi kalau dosa masih jalan terus itu bukan dipenuhi Roh Kudus. Ya, dosa masih jalan, kejahatan masih ada banyak gitu. Itu enggak. Kasihan sebenarnya. Ya, kasihan gitu. Tapi mau gimana? Kadang kita udah diingatkan, enggak terima gitu ya. Jadi ya, tapi kita berdoalah biar Roh Kudus yang menembus hati yang paling dalam. Karena enggak bisa cara udah dinasehati juga kadang enggak bisa. Ya kita hanya bisa berdoa, Roh Kuduslah yang menembus hatinya yang paling dalam. Ya. Kemudian berani dan berkuasa dalam pelayanan. Ada kuasa dalam pelayanan, bukan hanya, ya itu dia. Karena firman Tuhan katakan, ya berbicara kerajaan surga itu terdiri dari kuasa, kemudian apalagi damai sejahtera dan semuanya itu, ya itu tanda-tandanya ada kuasa. Itu yang saya selalu rindukan tangisi kalau kita ibadah. Biar manifestasi surga nyata di ibadah kita ini. Kuasa Tuhan, supranatural Tuhan itu terjadi lewat hidupku. Aku juga mau dipakai seperti hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Lewat tupang tangannya banyak orang sembuh. Bahkan yang mati bisa bangkit kembali. Siapa yang merindukan seperti itu? Ini yang jadi fokus utama kita. Bukan berkatnya, itu pasti mengikuti kok. Berkat Tuhan di atas kepala orang benar. Enggak mungkin enggak diberkati lah. Ya enggak mungkin enggak diberkati. Saya bisa saksikan itu. Yang pertama saya kejar adalah Tuhannya, bukan berkatnya. Hidup benar di hadapan Tuhan itu pasti, karena itu janji Tuhan. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Ya, jadi jangan gagal fokus. Banyak orang mencari berkatnya dulu. Aku mau dekat sama dia supaya aku diberkati. Salah. Ya, salah. Dekatlah sama Tuhan. Sumber berkatnya berada di hati Tuhan, perkenanan Tuhan itu yang terutama. Tuhan akan buka jalan. Enggak bakalan Tuhan biarkan kita itu kekurangan. Tapi ada fase-fasenya ya, ada prosesnya. Ada padang gurun, semua orang pasti ada ngalamin ini sepertinya Tuhan jauh gitu. Ya. Tapi percayalah, waktu kita sudah melewati proses itu, kita sudah akil balik, kata firman Tuhan, sudah dewasa. Karena hanya orang yang akil baliklah, yang dewasalah yang diberikan warisan. Warisan artinya kekayaan Bapa adalah kekayaan anak. Kalau belum dewasa enggak dianggap seperti hamba, belum bisa. Jadi kejarlah kedewasaan rohani supaya kekayaan Bapa itu bisa kita miliki. Kemudian menghasilkan buah roh, karakter hidupnya duniawi diwarnai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah roh ya. Jadi ini tanda-tanda kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Oke, next. Nah, waktu saya dari kemarin itu sebenarnya kita nggak mudah. Ada tantangan juga dalam hidup kita. Jadi kita udah berusaha menyusun. Sorry ya, ini
panitia kecil itu. Kami juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu. Waktu udah menyusun, udah berdoa, udah menyusun berdoa, sudah terbuka jalan gitu. Tapi kemudian bertambah lagi, berubah, berubah. Sampai sepertinya ada satu rasa apa ya, sepertinya gimana nih. Sampai maaf kata, kami di rumah saya dengan istri saya itu jadi kayak sedikit agak kayak gimana gitu ya. Tapi ini fakta gitu loh. Kalau kita melakukan sesuatu tugas, pasti nggak semudah yang seperti yang sudah terjadi gitu loh. Waktu kita mau mewujudkan impian itu, kan ada proses di dalamnya. Sempat itu. Pokoknya ada keluhan lah gitu. Ada keluhan. Gimana pun kan kita, kok gitu lagi, kok ngeluh gitu. Harusnya udahlah bersyukur lah gitu. Sampai ya saya kan tentunya dapat petunjuk juga. Saya punya karunia, saya puji Tuhan, Tuhan itu kalau berbicara saya lewat mimpi selalu. Jadi Tuhan sudah beritahukan sebelumnya. Kemudian saya sampaikan, Ma, gimana menurut kamu? Apakah kamu begini-begini karena aku mimpi seperti ini? Enggak, kata dia. Tapi kan enggak di hatinya, saya masih berpikiran kepada Tuhan. Gimana ini Tuhan? Ya, gitu loh, masih tanya Tuhan. Tapi sampai suatu seperti, aduh Tuhan, berat hati saya. Kami mau menyelenggarakan suatu retret seperti ini, membawa jiwa-jiwa untuk dekat kepada Tuhan. Tapi ternyata di dalam kami pun, ya, ada juga serangan di dalam hati kami. Gak mudah. Ya saya harus ambil tindakan apa? Kalau saya ngikutin kata hati pada saat itu, mungkin gak jadi kami datang ada di sini. Tapi saya harus mengambil kesimpulan untuk duduk di kaki Tuhan. Saya menyanyi. Saya sebenarnya gak pantas duduk berdiri di sini. Kalau melihat keadaan saya, ya kan? Dari teman-teman banyak yang tahu kan bagaimana kami kan, pergumulan kami. Gak pantas sebenarnya ada di sini. Tapi kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan kok, aku bilang. Itu sebabnya aku menangis dari tadi. Ya. Saya udah dapat panggilan dari Tuhan semenjak saya muda, semenjak kami muda. Tapi saya gak mengerti panggilan itu akan bagaimana Tuhan gak tahu. Menangis hati sebenarnya. Ya, tapi kita berjalan berdasarkan tuntunan. Taat kepada otoritas, itu yang kita lakukan. Gak bisa macam-macam ya. Itu sebabnya ya beda-beda orang beda ya. Kalau saya sih saya lakukan apa tepat seperti yang Tuhan mau. Itu yang saya mau. Ya, saya tidak hanya membuat bos saya happy, tapi Tuhanku tidak happy. Saya lebih baik Tuhanku happy. Bos saya walaupun tidak happy, Tuhanku lah lebih happy. Itu komitmen. Ya. Itu kesulitan kita pendua syafaat. Tim profetik, nabinya Tuhan. Pendua syafaat itu nabinya Tuhan. Karena dia penjaga. Bukan pemain sirkus. Tahu artinya pemain sirkus? Penggembira bisa melakoni apapun. Dan orang yang menontonnya itu, yang menyaksikannya itu happy semua. Tapi bukan itu reality hidupnya. Itu hanya acting yang sudah diprogram. Pendua syafaat bukan begitu. Pendua syafaat datang dengan urapan Tuhan. Amen. Makanya kita powerful. Kita mengerti spirit apa yang sedang hendak menyerang kita. Ya, saya tidak sedang berbicara tentang agama, rutinitas gereja. Enggak. Itu enggak ada kaitannya. Itu sudah pasti kita lakukan. Itu sudah pasti kita lakukan. Tapi kita mengenal, bisa mendeteksi roh apa yang dibawa oleh seseorang.
Dan kita tahu memeranginya. Dan kita minta tuntunan Tuhan bagaimana menyelesaikannya. Amin. Itu yang kita mau. Sehingga kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Seperti lagu kita tadi, semakin hari kita disempurnakan. Itu yang kita mau. Kita enggak salah-salah lagi, enggak jatuh-jatuh lagi. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku juga sempurna. Itu yang Tuhan mau. Itu yang harus kita kejar, bukan yang lain. Ku menutup mata, ku tetap setia. Amin. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ya Tuhan, menanti janji-Mu sampai aku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia